Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa untuk menjaga 5M-nya agar kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tes bakat yang beranggota Novi Indriani, Nurlita, dan Nur Samsiah. Sejarah tes bakat. Tes bakat muncul karena pemikiran para psikolog bahwa tes inteligensi hanya mengukur aspek tertentu dari inteligensi, di mana hal ini saja tidaklah cukup karena tidak semua aspek penting terwakili karena cangkupannya yang agak terbatas. Bahwa sebelum PDI, para psikolog mulai mengakui perlunya tes-tes bakat khusus untuk digunakan dalam konseling pekerjaan serta dalam seleksi dan klasifikasi personil industri dan militer. Sehingga beberapa tes kemudian dimodifikasi menjadi tes bakat. Misalnya pada tahun 1920-an, sejumlah tes inteligensi berubah menjadi tes bakat sekolah. Aplikasi praktis tes selanjutnya menunjukkan perlunya dikembangkan tes multibakat, multiply aptitude test, karena sarana untuk menyusun tes semacam ini telah tersedia. Bakat merupakan suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk menguasai suatu pengetahuan khusus, keterampilan atau serangkaian respon yang terorganisir, atau kemampuan khusus yang berkembang secara istimewa atau menonjol dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan lainnya. Bakat dapat diukur dengan tes bakat. Latar belakang tes bakat. Tes bakat muncul karena pemikiran para psikolog bahwa tes inteligensi hanya mengukur aspek tertentu dari inteligensi, di mana hal ini saja tidaklah cukup karena tidak semua aspek penting terwakili karena cangkupannya yang agak terbatas. Bahkan sebelum PDI, para psikolog mulai mengakui perlunya tes-tes bakat khusus untuk digunakan dalam konseling pekerjaan serta dalam seleksi dan klasifikasi personel industri dan militer. Sehingga beberapa tes kemudian dimodifikasi menjadi tes bakat. Misalnya pada tahun 1920-an, sejumlah tes inteligensi berubah menjadi tes bakat sekolah. Aplikasi praktis tes selanjutnya menunjukkan perlunya dikembangkan tes multibakat, multi-type aptitude test, karena sarana untuk menyusun tes semacam ini telah tersedia. Tujuan tes bakat: 1. Untuk membantu perencanaan dan pembuatan keputusan mengenai pilihan pendidikan maupun pekerjaan. 2. Untuk mendiagnosa masalah belajar yang dialami seseorang. 3. Sebagai sarana untuk mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang dimiliki seseorang. Sertifikat tes bakat. Sertifikat pertama, presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai kuliah, pidato, laporan. Sertifikat kedua, presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai kuliah, pidato, dan laporan. Sertifikat ketiga, presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai kuliah, pidato, dan laporan. Jenis-jenis tes bakat. 1. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Yang kedua, bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, pemimpin, pencerahan, olahraga. Ada beberapa bakat khusus, misalnya bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi, ruang spasial, bakat kecepatan ketelitian lirikal, dan bakat bahasa linguistik. Penggunaan hasil tes bakat. Hasil pengukuran bakat ini bukanlah secara tepat memberikan suatu keputusan yang pasti dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam studi dan karir. Tetapi skor-skor bakat ini hanya merupakan suatu informasi pelengkap yang dapat dipercaya guna membantu para siswa untuk menjawab pertanyaan dalam bidang pendidikan dan karir.
Jadi, tes ini bukanlah prediktor yang sempurna, sebab tes ini bukanlah memberikan jaminan mutlak kepada para siswa yang memiliki skor yang tinggi akan berhasil, karena masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Sekian penyampaian tentang tes bakat dari kelompok 7. Mengucapkan terima kasih.